أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang miqat zamani dan miqat makani, yang kita sudah pertegas bahwa miqat jamaah haji yang dari Indonesia tidak terlepas dari dua miqat. Yang pertama adalah miqat Yalamlam, mengikut kepada miqatnya orang Yaman. Kemudian yang kedua adalah miqatnya orang-orang Madinah, yaitu Bir Ali, lebih dikenal dengan Bir Ali, atau disebut dengan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Dua miqat ini biasanya akan menjadi tempat persinggahan atau tempat di mana para jamaah haji dan umrah untuk mempertegas kembali niat ibadah haji atau ibadah umrahnya dan mulai memakai pakaian ihram yang telah kita jelaskan. Nah, kita akan lanjutkan apa saja larangan-larangan bagi orang-orang yang telah memakai pakaian ihramnya. Apa saja larangan-larangan bagi orang-orang yang telah berniat di tempat atau di miqat-miqat yang telah kita jelaskan tadi. Di sini ada beberapa keterangan dari para ulama tentang larangan-larangan bagi orang yang berihram, yang sudah meniatkan dan pertegas niat ibadah umrah atau ibadah hajinya. Yang pertama, kata para ulama, bahwa orang yang ihram maka tidak boleh baginya memotong atau mencukur atau mencabut bagian rambut yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Apa saja bulu atau rambut yang tumbuh di sekujur tubuh, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, atau tidak boleh dicukur. Tentunya dengan sengaja. Adapun tercopotnya bagian rambut atau bulu di sekujur tubuh kita karena tidak disengaja, misal karena bagian tubuh kita ada yang gatal, lalu kita garuk bagian yang gatal itu. Tanpa disengaja, di bagian yang gatal itu ada bulu yang jatuh, copot gitu, akibat dari garukan kita. Maka kondisi yang seperti ini tidak mengapa, kata para ulama. Atau sedang mandi misalnya, kita sedang mandi, lalu kita mengusap-ngusap, menggosok-gosok bagian tubuh kita, ternyata di bagian tubuh yang diusap atau digosok itu ada bagian rambut yang jatuh. Maka ini tidak masuk dalam kategori larangan mencabut, memotong atau mencukur bagian rambut yang tumbuh di sekujur tubuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, adalah memotong kuku secara sengaja. Kukunya panjang, di saat berihram dia potong kukunya. Haram hukumnya, tidak boleh. Ini termasuk hal yang dilarang. Kecuali memang dibutuhkan. Misalnya karena kesandung kakinya, lalu pecah bagian kuku di kakinya tersebut. Kalau dibiarkan kuku tersebut, kalau tidak dipotong, dibiarkan begitu saja, maka dia merasa tidak nyaman jalannya. Ada sesuatu yang kurang, terkadang nyangkut gitu bagian kuku tersebut, dan akan yang membuat seorang itu tidak nyaman. Dalam kondisi yang seperti ini, maka dia boleh memotong kukunya tersebut karena memang dalam kondisi butuh atau uzur, ada alasan bagi dia untuk memotong kuku tersebut. Yang ketiga, larangan bagi orang yang berihram adalah memakai minyak wangi atau mencium bau wangian sengaja. Ada parfum yang disakunya atau dia dapatkan parfum, lalu parfum itu dia ambil, dia sengaja cium, dia nikmati. Dan ini juga termasuk larangan bagi orang yang berihram, karena dia disamakan seperti hukumnya menggunakan parfum tersebut di saat berihram. Kecuali, kata para ulama, sesuatu yang memang
bau aroma wangi itu bersumber dari suatu benda, maka hal itu tidak mengapa. Contoh, buah-buahan. Apa misalnya buah yang mengandung aroma yang begitu sedap wanginya. Contohnya misalnya jeruk. Ketika dibuka jeruk tersebut, serasa wangi jeruk itu Masya Allah, tercium sekali di hidung kita. Lalu kita makan. Nah, wangi yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Nah, oleh karenanya kami menasihati para jamaah haji yang telah berihram, dimulai ihramnya tadi di mikot yang telah kita sebutkan, mulai dari berihram dari mikot sampai seterusnya tahallul nanti, usahakan di saat mandi, di saat kita membersihkan bagian gigi kita, jangan digunakan sabun-sabun yang beraroma wangi. Insya Allah barangkali ada sabun atau pasta gigi yang khusus bagi jamaah haji dan umroh, yang mungkin aroma wanginya itu tidak terlalu menyengat sebagaimana sabun-sabun yang mungkin kita gunakan. Jadi gunakan sabun-sabun khusus untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Mungkin sudah ada jual di beberapa tempat gitu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, larangannya adalah menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang menempel di atas kepala. Jadi haram hukumnya, tidak boleh bagi jamaah haji yang sedang ihram meletakkan suatu benda yang lengket di atas kepalanya. Ya, contohnya seperti topi atau peci, atau mungkin karena panas baju ihramnya selendangnya dia ambil dari badannya, kemudian dia songkokkan ke kepalanya supaya menghalangi antara wajahnya dengan matahari misalnya. Hal ini terlarang melakukan, kecuali benda tersebut memang tidak langsung nyentuh ke kepala kita. Contoh seperti payung. Nah, ini benda yang memang berada di atas kepala kita, tapi dia tidak nyentuh di bagian kepala kita, maka tidak mengapa. Misal kalau kita berada di kemah-kemah misalnya, di perkemahan yang ada di Mina misalnya, ada beberapa tenda-tenda, kita berada di dalam tenda tersebut, walaupun tenda itu ada bagian atas yang di atas kepala kita, itu tidak ada masalah karena dia tidak menyentuh langsung dengan kepala kita. Nah, hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita membawa tas tentengan. Jadi berhati-hati, terkadang ya kalau lupa tidak ada masalah. Yang disengaja itu yang akan bermasalah. Tas tentengan tersebut dia letakkan di atas kepalanya untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari. Ya, ini hati-hati, jangan sampai terjadi. Kalau kita misalnya pengen tidak kuat dengan sinar matahari yang begitu panas, ya silahkan menyediakan payung. Maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Berikutnya adalah larangan yang kelima, memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya, memakai pakaian yang berjahit di sini adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh kita. Pakaian yang berjahit yang dia itu membentuk anggota tubuh kita, seperti ya baju kaos, celana, seperti kaos kaki. Kaos kaki itu kan dia berjahit dan dia membentuk anggota tubuh kita, yaitu kaki gitu. Celana. Nah, pakaian berjahit seperti ini yang dilarang. Adapun pakaian berjahit yang dipahami oleh sebahagian kaum muslimin, termasuk seluruh pakaian yang berjahit tidak boleh, ini tidak itu maksudnya. Bukan seluruh suatu benda yang dibawa harus tidak berjahit karena akan menyulitkan kita. Contoh, kita punya gesper atau tali pinggang yang di sana juga ada jahitannya. Misalnya kita menggunakan jam tangan itu ada jahitannya. Kita bawa tas itu juga ada jahitannya. Kita bawa dompetnya itu juga ada jahitannya. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah pakaian yang berjahit yang betul-betul membentuk tubuh. Jadi seperti baju, celana, kaos, kemudian kaos kaki. Nah, ini satu hal yang dilarang bagi jamaah haji yang telah berihram. Kemudian larangan yang keenam adalah
berburu hewan buruan darat. Jadi buruan darat tidak boleh bagi jamaah haji yang sedang ihram berburu hewan buruan darat. Dan para ulama menambahkan lagi, tidak boleh pula hukumnya orang yang tidak berihram, dia berburu hewan dan hasil dari buruannya itu dia berikan kepada jamaah haji yang sedang berihram. Haram hukumnya. Maka bagi jamaah haji yang sedang berihram, dia tahu bahwa hewan yang akan dia makan itu adalah hasil buruan orang yang tidak sedang ihram pun masuk dalam Baik. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah melakukan akad pernikahan. Jadi, misalnya si A karena berkenalan dengan temannya di sana, jamaah haji juga, lalu kemudian temannya tersebut memiliki anak perempuan, lalu terjadilah akad nikah di sana, maka ini adalah perkara yang dilarang di saat berihram. Atau menikahkan, dia tidak menikah, tapi dia statusnya sebagai wali yang menikahkan, juga haram hukumnya. Oh, ini tidak sampai pada derajat menikah atau menikahkan. Tidak sampai pada derajat itu, cuma sekedar tunangan doang, melamar saja atau khitbah gitu. Di saat berihram pun termasuk terlarang. Pak, misalnya dia berkenalan dengan jamaah haji yang sama, dia katakan, "Pak, saya lamar ya putri Bapak." Lalu berbicaralah di sana bagaimana prosesnya nanti, apa yang harus dilakukan, berapa mahar yang harus disiapkan. Jadi di saat berihram menceritakan perkara-perkara tersebut yang menjurus kepada khitbah atau pelamaran, maka ini juga termasuk hal yang dilarang. Ya, berikutnya yang ke-8, yang terlarang dilakukan oleh jamaah haji umrah yang sedang berihram adalah melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri atau jima. Ini adalah perkara yang terlarang. Yang terakhir, yang ke-9 adalah bercumbu. Bercumbu dengan istri atau istri bercumbu dengan suaminya. Maka perkara-perkara seperti ini hendaknya dijauhi karena ini adalah perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh jamaah haji atau jamaah umrah yang sedang berihram. Karena ihram ini adalah pengharaman. Ingat, apa itu ihram? Ihram itu adalah pengharaman. Yang tadinya halal dikerjakan, tapi ketika kita sudah masuk pada waktu yang ditentukan, ya batas waktu yang ditentukan, sampai kita selesai tahallul, yaitu penghalalannya kembali, maka antara ihram dengan tahallul itu adalah jedah waktu yang kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Walaupun pada asalnya ini adalah perkara yang dibolehkan, mubah. Di luar daripada waktu ihram kita. Pakai wangian sangat dianjurkan. Motong kuku dianjurkan. Bersih-bersih. Kemudian berhubungan suami istri, halal hukumnya. Tapi karena kondisinya kita sedang ihram, ada pengharaman di waktu-waktu tersebut, maka kita hendaknya mematuhi peraturan tersebut. Sampai kapan? Sampai kembali kita dihalalkan. Disebut dengan tahallul. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan hal tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.